Juri, di mana moral pemerintah karena mereka ingin lepas tangan dengan bilang penyimpangan yang ada di status quo itu lahir karena ada orang yang buka pendidikan swasta dan tutup mata kalau sebagai pemerintah mereka udah gagal bikin dana pendidikan itu setara dan mereka gagal distribusi itu. Semua itu hilang karena pemerintah gagal redistribusi dana dan birokrasi mereka hancur dan selada korupsi makin subur dengan dana yang ditambah dari swasta ini. Mari kita bingkai ulang perdebatan kita kali ini. Satu, kami rasa burden kita bukan bilang pendidikan swasta sempurna, tapi apa? Kami percaya bahwa kalau kita mau bikin pajak yang besar-besaran pada mereka, ini bukan solusi yang adil dan justru memperparah masalah. Dua, kita setuju bahwa ada ketimpangan pendidikan, tapi kita tidak setuju bahwa solusinya dengan menghukum sekolah swasta. Karena kalau logikanya pajak swasta sama dengan pemerataan itu oversimplifikasi dan aku akan jelasin di argumentasi aku nanti. Ketiga, status quo, lihat sekolah swasta dan negeri punya peran berbeda. Negeri untuk akses luas seluruh masyarakat secara general, tapi swasta untuk kamu yang ingin inovasi dan kualitas alternatif. Lalu apa? Jadi segmentasi bukan otomatis berarti ketidakadilan dan diversifikasi. Lihat, kamu nggak mungkin masuk SMA Taruna Nusantara kalau kamu nggak ingin pendidikan militer di sisi mereka. Namun apa? Kalau kamu ingin general aja ya udah masuk negeri. Kalau misalnya kamu berikan pajak yang besar bagi mereka, jadi apa juri? Ya kamu bakal nutup peluang bagi orang-orang yang bisa membela negara kamu misalkan. Lalu apa? Ini buktiin apa juri? Kalau mereka cuma bawa mekanisme kosong yang nggak bawa progresivitas sama sekali di status. Ada 3 ruang perdebatan kali ini. Kamu harus jawab satu. Perihal aksesibilitas. Kalau pajak dinaikin, biaya swasta bakal naik. Kelas menengah ke bawah makin nggak bisa masuk swasta. Gimana cara mekanisme pajak ini justru bisa tutup akses kelas menengah masuk swasta? Ya, kalau kamu bilang semua masuk negeri, tapi apa? Lihat yang kedua. Swasta selama ini jadi benchmark kualitas yang dorong kompetisi positif dengan negeri. Kalau dipajakin berat, kualitas swasta drop. Kalau kualitas swasta turun, siapa yang akan jadi inovasi pendidikan? Dan siapa yang akan jadi pembanding negeri kamu? Jadi apa? Negeri kamu bakal mandek karena mereka merasa kualitas kudu sama dengan swasta. Lalu ketiga, lihat orang efektivitas pemerataan. Kita tahu dana APBN aja sering bocor. Jadi apa jaminannya bahwa pajak swasta benar-benar bisa dipakai untuk pendidikan 3T? Dan itu bakal hilang di birokrasi dan nggak bakal terjadi lagi di sisi kamu ada mekanisme itu. Lalu apa? Sadari posisi kelas menengah ini vital di ekosistem pendidikan. Kalau mereka terlempar dari swasta, dampaknya bakal berlapis. Satu, sadari dengan subsidi silang, swasta bukan cuma buka ruang buat anak-anak orang kaya. Selama ini banyak anak sekolah menengah yang rela nyicil atau kerja ekstra supaya anaknya bisa dapat kualitas lebih baik di sisi kita. Dan iya apa, kalau akses ini hilang, kesenjangan jadi makin ekstrim. Swasta jadi klub elit, negeri jadi penampungan massal. Lalu apa yang kedua, tekanan saat ke sekolah negeri. Kami rasa kehadiran kelas menengah di swasta bikin kompetisi pada akhirnya. Negeri bakal terdorong buat mereka berbenah karena ada pembanding. Kalau kelas menengah dipaksa balik ke negeri semua, negeri bisa stagnan karena kehilangan tekanan dari pilihan alternatif. Lalu ketiga, lihat stabilitas sosial. Kalau cuma yang super kaya bisa ke swasta, rasa ketidakadilan bakal miskin kerasa. Masyarakat menengah bisa frustasi karena peluang naik lewat pendidikan makin sempit. Dan itu berpotensi lahirin gesekan sosial pada akhirnya. Lalu apa kontrafaktual kami? Lihat, kalau benar negara ingin meningkatkan kualitas sekolah negeri dan membuka akses lebih luas bagi kelompok rentan, maka pendekatan yang lebih realistis adalah bukanlah dengan membani swasta, tapi pemerintah sebenarnya udah memiliki ruang fiskal yang luas. Jadi apa? Ya udah kita manfaatin dan efektifkan itu. Anggaran itu sering salah sasaran dan mengendap di pos-pos birokrasi. Mekanisme alternatif kami adalah lakuin penandaan alokasi anggaran yang tepat. Kamu nggak perlu, kamu cuma perlu efektivitas itu. Dengan transparansi publik dan sistem audit terbuka, dana besar yang selama ini bocor bisa diarahkan langsung ke akar masalah pendidikan negeri. Di luar itu, alih-alih menghukum sekolah swasta dengan beban pajak, pemerintah seharusnya mengajak mereka bermitra dengan skala kolaborasi negeri dan swasta. Sekolah swasta bisa diberi intensif jika membuka cabang di wilayah 3T dan menyediakan beasiswa bagi murid dan keluarga menengah ke bawah. Lihat bagaimana sekolah swasta. Nggak semua sekolah swasta ingin kapitalisasi, banyak juga sekolah swasta yang berbasis keagamaan. Ya nggak ada agama yang mengajarkan kamu untuk tidak membantu orang kesusahan, bukan? Jadi apa ya, mereka juga akan bantu di 3T ini dan mereka akan kasih yang murah juga biayanya. Tapi apa ya, pemerintah merasa mereka kuat dan mereka ingin melakukan intensif terus menerus. Dengan pola intensif semacam itu juri, kualitas swasta tetap akan terjaga, tetapi kontribusi untuk pemerataan jalan tanpa ada efek samping. Dan apa, skema intensif ini juga bisa diperluas ke potongan pajak normal bagi swasta yang melakukan program sosial pendidikan, pertukaran guru, berbagi kurikulum, dan pelatihan tenaga pengajar negeri. Jadi apa? Ya udah, pendidikan dan kualitas guru juga akan meningkat di sisi kami. Lebih jauh lagi, program inti di daerah tertinggal bukan sekedar minim dana, melainkan distribusi guru dan kualitas SDM pengajar. Maka iya, mekanisme pemerintah memang bagus, tapi apa? Kami rasa harus ada kombinasi antara intensif untuk swasta, tata kelola APBN yang lebih transparan, tapi apa ini gagal dijelaskan oleh Pro. Lalu apa juri?
Apa argumen besar kami yang kedua? Kami rasa pajak besar ke sekolah swasta itu bahaya, bukan solusi. Karena begitu diterapkan, yang hancur bukan cuma sekolah swasta, tapi ekosistem pendidikan dan stabilitas sosial secara keseluruhan. Bagaimana kami nalar ini? Satu, akses runtuh, begitu biaya naik, siapa yang pertama kali terlempar? Bukan keluarga konglomerat, tapi keluarga menengah yang rela kerja lembur atau nyicil demi masuk sekolah swasta. Kalau mereka dipaksa ke sekolah negeri, negeri jadi penuh sesak dan kualitas makin jeblok. Swasta berubah jadi menara gading, anak super kaya, negeri jadi gudang massal. Ini pemberatan versi siapa? Kamu mau ngajak apa sih di sini? Dua, stabilitas sosial rapuh. Kelas menengah ini tulang punggung stabilitas. Kalau mereka perlu di mobilitas lewat pendidikan ditutup, frustasi gampang meledak, orang tua bakal marah, masyarakat makin nggak percaya negara, pemerintah janji lindungi kelompok rentan, tapi yang akhirnya malah keresahan baru. Lihat bagaimana di Pati, kamu ningkatin ya biaya pajak negara, misalkan pajak pajak bangunan kamu, tapi apa ya memang mereka sanggup mungkin, tapi kamu hanya memfokuskan kepada bagaimana kamu ngambil pajak. Ingat, cara kamu berdiskusi itu adalah kreativitas pemerintah daerah, yaitu tugas kamu. Bagaimana kamu bisa meningkatkan ekonomi daerah kamu, ya bukan cuma karena pajak, bukan. Lalu ketiga, bonus demografi bakal jadi bumerang. Katanya pajak ini buat hasil SDM berkualitas. Faktanya apa? Kok kualitas swasta jatuh, anak-anak pintar justru kabur ke luar negeri. Yang tersisa di dalam negeri ya stuck di sistem stagnan. Kenapa mereka keluar negeri? Karena di luar negeri sana pendidikan lebih baik. Kenapa di negeri di sini hanya ada sekolah negeri yang menjadi faktor stagnan? Mereka nggak punya benchmark lagi. Kamu benchmark mana? Keluar negeri misalkan. Nggak ada jaminan kamu akan benchmark ke luar negeri. Kenapa? Karena kamu nggak ada kompetisi yang sama di dalam negeri. Bayangin dua hal. Satu, orang miskin dan orang menengah. Orang miskin dan orang menengah punya kesempatan yang sama untuk keluar negeri. Jadi apa? Ya orang kaya bakal ke luar negeri. Dan apa? Ya kamu nggak bakal punya kualitas yang kamu akan menghasilkan kualitas yang paling baik di sini. Lalu apa? Motor inovasi bakal mati. Swasta ini selalu jadi tempat munculnya ide baru. Kelas bilingual misalkan, pembelajaran digital misalkan, kerjasama internasional misalkan. Kalau mereka dihukum pajak, motivasi inovasi bakal hilang. Negeri juga nggak punya lagi pembanding untuk dipacu, dan negeri nggak bakal pernah lakuin ini, bukan? Lihat aja, sekolah swasta favorit ini sekarang udah mahal, tapi masih ada keluarga menengah yang nekat anaknya mau nyicil. Tambah pajak yang mereka bakal langsung out, dan ini bakal ada kolaps di negara kamu. Maka argumentasi mereka udah runtuh, mereka mau pemerataan, tapi mekanisme ini justru melahirkan jurang baru. Bangga jadi oposisi.